Kisah cinta yang terpendam sejak lama. Kisah cintanya sangat terjaga kerahasiaannya dalam kata, sikap, dan juga ekspresi mereka. Bahwa konon katanya setan pun tak bisa mengendusnya. Mereka mampu menjaga izah mereka hingga Allah telah terlebih dahulu menghalalkan mereka di langit. Kisah ini adalah kisah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Al-Zahra. Ali adalah salah satu sahabat yang istimewa di mata Rasulullah, dan bahkan beliau tinggal langsung bersama Rasulullah. Beliau juga seorang pemuda yang sangat pemberani yang pernah menggantikan posisi tidur Rasulullah saat hijrah, dan juga seorang mujahid perang yang gagah perkasa. Sementara Fatimah adalah putri kesayangan Rasulullah yang begitu taat, penyayang, dan sangat peduli pada Rasulullah, dan selalu ada di samping ayahnya di setiap kisah perjuangan sang ayah. Ali sudah sejak lama menyukai Fatimah. Kecantikan putri Rasulullah ini tak hanya jasmaninya saja, kecantikan rohaninya melintasi batas hingga langit ketujuh. Namun, kendalanya adalah perasaan Ali yang rendah diri. Ia tak mampu membahagiakan putri kesayangan Rasulullah itu dengan keadaan yang serba terbatas. Demikian perasaan Ali saat itu. Pada suatu ketika, Fatimah dilamar oleh seorang laki-laki yang selalu dekat dengan Rasulullah, yang telah mempertaruhkan kehidupannya, hartanya, dan juga jiwanya untuk Islam. Beliau juga banyak menemani perjuangan Rasulullah sejak awal-awal risalah ini. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Ali mendengar berita itu, ia merasakan terkejut, jiwanya terasa tersentak, pikirannya begitu gelisah, dan hatinya terasa begitu sakit. Beliau merasa diuji dengan hal ini. Ia pun sadar bahwa apalah arti dirinya jika harus dibandingkan dengan Abu Bakar yang kedudukannya lebih tinggi di sisi Rasulullah. Entah berapa banyak tokoh bangsawan dan saudagar Makkah yang masuk Islam karena sentuhan dakwah dari Abu Bakar. Dari sisi finansial, Abu Bakar seseorang saudagar tentu lebih bisa membahagiakan Fatimah. Sementara Ali hanyalah seorang pemuda miskin yang berasal dari keluarga miskin jua. Melihat dan memperhitungkan hal ini, Ali ikhlas dan bahagia jika Fatimah harus bersama Abu Bakar, meskipun ia tak mampu membohongi perasaannya. Namun ternyata lamaran Abu Bakar ditolak oleh Fatimah, sehingga hal ini menumbuhkan kembali harapannya. Ali kembali mempersiapkan diri berharap dia masih punya kesempatan itu. Namun ujian Ali belum juga berakhir. Setelah Abu Bakar mundur, muncullah laki-laki gagah dan berani, seseorang yang dengan masuk Islamnya mengangkat derajat kaum muslimin. Beliau mampu membuat setan berlari, takut, dan musuh-musuh Allah bertekuk lutut. Ia seseorang yang diberi gelar Al-Faruq. Beliau adalah Umar bin Khattab, pemisah kebenaran dan kebatilan, juga datang melamar Fatimah. Ali pun terridha jika Fatimah menikah dengan Umar. Ia bahagia jika Fatimah bersama dengan sahabat kedua terbaik Rasulullah setelah Abu Bakar. Namun kemudian Ali semakin bingung, karena ternyata lamaran Umar pun ditolak. Setelah itu, muncul Abdurrahman bin Auf melamar Fatimah dengan membawa mahar 100 unta bermata biru dari Mesir dan 1000 dinar. Lalu Utsman bin Affan pun memberanikan dirinya melamar putri Rasulullah itu dengan mahar sama seperti yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Hanya saja Utsman menegaskan kembali bahwa kedudukannya lebih mulia dibandingkan Abdurrahman bin Auf, karena ia terlebih dahulu masuk Islam. Tidak disangka dan tidak diduga, ternyata Rasulullah pun menolak lamaran Abdurrahman bin Auf dan juga menolak lamaran Utsman bin Affan. 4 sahabat dekat Nabi sudah memberanikan diri dan mereka semua adalah ditolak oleh Rasulullah. "Mengapa bukan engkau saja yang mencobanya, kawan?" ujar salah satu sahabat Ali. "Mengapa engkau tidak mencobanya untuk melamar Fatimah? Aku punya firasat, engkaulah yang ditunggu-tunggu oleh baginda Nabi," seru sahabat yang lain. "Aku?" kata Ali dengan tak yakin. Sahabat menjawab,
"Iya, engkau wahai saudaraku." Ali berkata lagi, "Aku ini hanya pemuda miskin. Apa yang bisa kuandalkan? Sahabatmu menguatkan. Kami ada di belakangmu, kawan." Akhirnya Ali pun memberanikan diri menjumpai Rasulullah untuk menyampaikan maksud hatinya meminang putri kesayangan Nabi untuk dijadikan istrinya. Sampai di rumah Rasulullah, Ali hanya duduk di samping Rasulullah dan lama tertunduk diam. Hingga akhirnya Rasulullah pun memulai membuka pembicaraan. "Wahai Ali, putra Abu Talib, apa yang engkau inginkan?" Sejenak Ali terdiam, dan dengan suara bergetar ia pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku hendak meminang putrimu Fatimah." Lalu Ali pun kembali tertunduk mendengar jawaban Ali. Rasulullah tidak terkejut. "Bagus wahai putra Abu Talib, beberapa waktu terakhir banyak yang melamar putriku, tetapi ia selalu menolaknya. Oleh karena itu, tunggulah jawaban putriku," kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun meninggalkan Ali dan pergi menemui Fatimah. Lalu beliau pun bertanya kepada putrinya tentang kedatangan Ali. Pada saat itu Fatimah hanya terdiam dan Rasulullah menyimpulkan bahwa diamnya Fatimah bertanda kesetujuannya. Rasulullah kemudian mendatangi Ali dan bertanya, "Apakah engkau memiliki sesuatu yang engkau juga akan jadikan mahar wahai Ali?" Ali yang sejak tadi tertunduk saat mendengar itu dengan hati yang sangat gembira, Ali pun menjawab, "Orang tuaku yang akan menjadi penebus untukmu ya Rasulullah. Tak ada yang aku sembunyikan darimu. Aku hanya memiliki seekor unta untuk membantuku menyiram tanaman, sebuah pedang, dan sebuah baju zirah dari besi." Dengan tersenyum, Rasulullah berkata, "Wahai Ali, tidak mungkin engkau terpisah dengan pedangmu, karena dengannya engkau membela diri dari musuh-musuh Allah. Dan tak mungkin engkau juga terpisah dengan untamu, karena ia engkau butuhkan untuk membantumu mengairi tanaman. Aku terima mahar baju besimu, jualah dan jadikan sebagai mahar untuk putriku." Nabi pun melanjutkan perkataannya, "Wahai Ali, engkau wajib bergembira, sebab Allah sebenarnya sudah terlebih dahulu menikahkan engkau di langit sebelum aku nikahkan engkau di bumi." Ali kemudian menjual baju besinya dengan harga 400 dirham dan menyerahkan uang tersebut kepada Rasulullah. Dan Nabi pun membagi uang tersebut dalam 3 bagian. 1 bagian untuk kebutuhan rumah tangga, 1 bagian untuk wewangian, dan 1 bagian lagi dikembalikan kepada Ali sebagai biaya jamuan makan untuk para tamu yang menghadiri pesta. Setelah segala-galanya siap, dengan perasaan puas dan hati gembira, dengan disaksikan oleh para sahabat, Rasulullah mengucapkan kata ijab kabul pernikahan putrinya. Kemudian Rasulullah berkata, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk menikahkan putriku Fatimah dengan Ali bin Abi Talib. Saksikanlah, maka aku telah menikahkan dengan mas kawin 400 dirham dari Ali ridho atas mahar tersebut." Pernikahan mereka penuh dengan hikmah, hidup di tengah kemiskinan, bahkan disebutkan oleh Rasulullah dengan Fatimah sangat kasar karena harus mengepung gandum untuk membantu suaminya. Dan di malam harinya, setelah mereka halal, terjadilah dialog yang sangat menggetarkan. Malam itu Fatimah berkata, "Maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu, aku pernah 1 kali merasakan jatuh cinta kepada seseorang, pemuda dan aku ingin menikah dengannya." Ali pun bertanya, "Mengapa engkau tidak mau menikah dengannya? Dan apakah engkau menyesal telah menikah denganku?" Sambil tersenyum Fatimah menjawab, "Sesungguhnya pemuda itu adalah engkau, wahai suamiku." Subhanallah, itu adalah pujian terbaik dari seorang istri yang bisa membahagiakan hati suaminya. Ali dan Fatimah saling mencintai karena Allah. Mereka sama-sama mencintai dalam diam dan menjaga cintanya, dan Allah satukan mereka dalam ikatan suci pernikahan. Semoga kita dapat mentauladani kehidupan anak dan menantu Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin.